Untuk arah kebijakan dan strategi penguatannya itu sendiri, eh, kami mencoba untuk membedah dan kami mencoba untuk membuatkan arah kebijakan dan strategi penguatan. Yang pertama itu integrasi perencanaan aset dan pengadaan ini. Jadi memastikan kebutuhan pemeliharaan ini tercantum dalam RKA dan RUP sejak awal. Jadi bukan karena apa namanya bagian dari oh ini ada optimalisasi, oh ini ada sisa anggaran sehingga ini oh bisa digunakan untuk pemeliharaan. Tetapi ketika kita bicara dengan apa namanya untuk pemeliharaan aset gedung dan bangunan ini memang sudah tertata dan sudah apa rencanakan dari awal. Sejak awal memang direncanakan untuk apa pemeliharaan aset gedung dan bangunan. Yang kedua, peningkatan kompetensi SDM. Jadi ada beberapa memang salah satunya yang kita laksanakan ini dalam seni dan BIMTEK dalam 1 bulan ini ada 2 kali. Jadi ada terkait dengan pelatihan teknis, kita ngobrol edukatif tadi sampaikan Mas Yahya selaku moderator bahwa kita bisa ini obrolan edukatif dan inspiratif gitu ya. Jadi kita di sini adalah forum, kita berkomunikasi, kita bertukar pikiran, kita bertukar pengetahuan di sini, berbagi pengalaman yang teman-teman sudah pernah laksanakan. Nah, ini menjadi salah satu juga upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM. Yang ketiga, kita mengoptimalisasi digitalisasi PBJ. Jadi pemanfaatan e-purchasing dan pelaksanaan pengadaan langsung melalui sistem aplikasi elektronik. Dan kalau di UKPBJ Kementerian Hukum sendiri ada sistem informasi itu IBMN, jadi di modul pengadaan, dan ini kita juga sedang dalam penyempurnaan. Nah, beberapa kemarin memang pada saat renovasi maupun pemeliharaan beberapa tidak ditemukan misalnya kayak seperti S-Builder-nya, petunjuk teknis pengoperasionalan dan pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan dan dokumen-dokumen yang memang sudah pernah terlebih dahulu memang dilaksanakan ini tidak ada. Nah, kita sedang dalam pembenahan digitalisasi untuk dokumen pengadaannya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah konsultasi dini UKPBJ. Apabila rekan-rekan PPK, rekan-rekan PPBJ maupun pelaku pengadaan lainnya, apabila mengalami kesulitan ataupun kebingungan, teman-teman tolong untuk optimalkan peran UKPBJ di masing-masing itu sebagai mitra strategis, bukan hanya sebagai pelaksana administratif saja. Jadi kalau di masing-masing kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah ini kan ada UKPBJ, tolong optimalkan peran UKPBJ di masing-masing KLPD. Nah, dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepada para peserta untuk mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan sistem pengadaan yang profesional, transparan, dan berintegritas sehingga kita dapat mendukung tercapainya tata kelola pemerintah yang baik. Jadi demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti. Silahkan teman-teman mengeksplor, silahkan teman-teman membuka wawasan cakrawala pengetahuan dan saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman di sini. Apa yang perlu ditanyakan kepada narasumber, silahkan untuk ditanyakan sampai dengan rekan-rekan semua puas dan memahami. Terima kasih, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kabak atas paparan selayang pandang informatif. Semoga dapat memberi gambaran yang jelas dan bermanfaat untuk seluruh peserta kegiatan seni PPJ Plus 7 pada hari ini. Baik, Sobat Pengadaan sekalian, gedung kantor merupakan aset penting yang menunjang kelancaran operasional dan produktivitas organisasi. Seiring berjalannya waktu, kondisi fisik bangunan, fasilitas, dan sarana pendukung lainnya dapat mengalami penurunan fungsi akibat faktor usia.
penggunaan terus-menerus serta pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pemeliharaan yang rutin dan terencana guna memastikan gedung kantor tetap dalam kondisi layak, aman, nyaman, dan mendukung kinerja para pegawai. Melalui kegiatan seni PBJ ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana optimalisasi pengadaan barang jasa untuk pemeliharaan gedung dan bangunan, serta implementasi pengadaan langsung konstruksi pasca Perpres 46 tahun 2025. Jadi pastikan sobat pengadaan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir agar tidak melewatkan informasi penting. Agar nantinya Bapak Ibu dapat mengimplementasikan pengetahuan ini secara optimal dalam proses pengadaan barang jasa di lingkungan kerja Bapak Ibu masing-masing. Untuk kelancaran kegiatan pada kesempatan kali ini, kami informasikan bahwa acara ini nantinya akan terbagi dalam 2 sesi utama, yang mana kedua sesi tersebut telah tercermin dari nama kegiatan seni itu sendiri. Sesi yang dimaksud yakni sesi pertama, yaitu sesi sharing edukatif, dan sesi kedua, sesi ngobrol inspiratif. Sesi sharing edukatif yaitu sesi paparan materi, di mana masing-masing narasumber akan diberikan waktu selama kurang lebih 60 menit untuk menyampaikan materinya terkait optimalisasi pengadaan barang jasa untuk pemeliharaan gedung bangunan dan implementasi pengadaan langsung konstruksi pasca Perpres 46 tahun 2025. Selanjutnya, bagi sobat pengadaan yang memiliki pertanyaan, tidak perlu khawatir karena kami telah menyiapkan sesi ngobrol inspiratif sebagai wadah untuk tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, sesi ini akan dilaksanakan setelah seluruh materi disampaikan oleh narasumber, jadi silahkan dicatat dulu pertanyaannya dan nantinya akan ada waktu khusus untuk berdiskusi bersama. Bagi sobat Bapak pengadaan yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat dilakukan juga secara langsung dengan fitur raise hand maupun melalui kolom chat yang tersedia. Adapun ketertiban dan kelancaran diskusi, kami mohon agar setiap penanya, baik yang bertanya secara langsung maupun melalui chat, dapat menyebutkan nama lengkap, instansi asal, serta narasumber yang dituju sebelum menyampaikan pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sobat pengadaan yang kami hormati, di tengah kita telah hadir narasumber yang luar biasa yang akan menemani kita pada sesi sharing edukatif untuk berbagi informasi melalui paparannya terkait optimalisasi pengadaan barang jasa untuk pemeliharaan gedung bangunan dan implementasi pengadaan langsung konstruksi pasca Perpres 46 tahun 2025. Serta akan membersamai pada sesi ngobrol inspiratif dalam bentuk kegiatan diskusi interaktif atau tanya jawab. Sebelum kita masuk ke paparan dan materi, mohon izin saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber-narasumber istimewa kita pada seni PBJ pada pagi hari ini hingga siang hari nanti. Narasumber yang pertama yakni Bapak Rizky Mitra Festiawan. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung. Pagi, selamat pagi. Baik, Bapak Rizky Mitra Festiawan akan menyampaikan materi terkait implementasi pengadaan langsung konstruksi pasca Perpres 46 tahun 2025. Saat ini beliau bertugas sebagai Pranata Komputer Muda pada Kementerian PU. Kemudian untuk narasumber yang kedua yakni Bapak Ahmad Ramdhani. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak Ahmad Ramdhani akan menyampaikan materi terkait optimalisasi pengadaan barang jasa untuk pemeliharaan gedung dan bangunan. Beliau merupakan penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman muda pada Kementerian PU. Baik, sobat pengadaan sekalian, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi sharing edukatif. Pada sesi ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, materi pertama yang akan dipaparkan adalah optimalisasi pengadaan barang jasa untuk pemeliharaan gedung dan bangunan yang akan dipaparkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kepada Bapak Rizky Mitra Festiawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin, ini berarti materinya terkait pengadaan langsung dulu ya? Atau iya? Izin, moderator. Karena kalau saya materinya terkait pengadaan langsung. Baik, untuk Bapak Rizky Mitra Festiawan, materinya terkait implementasi. Iya. Implementasi pengadaan langsung konstruksi pasca Perpres 46 tahun 2025. Izin koreksi, untuk narasumber yang pertama, kami persilahkan untuk Bapak Rizky Mitra Festiawan.
menyampaikan materi terkait implementasi pengadaan langsung konstruksi pasca Perpres 46 tahun 2025. Tempat dan waktu kami persilakan Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Kepala Biro BMN Kementerian Hukum, selaku Kepala UKPBJ ya. Kepala Biro PBJ juga Kementerian Hukum, lalu juga Kepala Bagian PBJ di Kementerian Hukum, teman-teman semua dari para pejabat tinggi di Kementerian Hukum. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Izin di sini memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Mitra Festiawan. Jabatan saya adalah Pranata Komputer Ahli Muda. Di unit kerjanya adalah Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum. Di sini saya mendapat tugas ya dari pimpinan gitu ya untuk menyampaikan sharing gitu ya, sharing terkait materi implementasi pengadaan langsung pekerjaan konstruksi pasca Perpres 46 tahun 2025. Ya, izin mungkin boleh saya share screen. Ya, bentar. Oke. Ya, sudah terlihat? Oke, di sini materi yang saya bawakan adalah terkait pengadaan langsung Bapak Ibu, khususnya implementasi pasca Perpres 46 tahun 2025, di mana Perpres 46 ini adalah peraturan Presiden perubahan ketiga ya Bapak Ibu terkait peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, di sini izin saya juga di Kementerian Pekerjaan Umum kami juga bertindak sebagai LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik Bapak Ibu, di mana kami juga mendapat tugas untuk melakukan administrasi terkait sistem pengadaan di Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, di sini nanti terkait pagi ini ada 5 agenda yang mungkin akan saya bawakan gitu ya. Pertama terkait pengantar PBJP atau pengadaan barang jasa pemerintah. Izin di sini mungkin hanya sekilas saja Bapak Ibu untuk bridging nanti ke terkait pengadaan langsungnya gitu ya. Lalu ada terkait Perpres PBJ yang 46 tahun 2025. Lalu juga di sini karena di sini pengadaan langsung terkait pasca Perpres gitu ya, maka nanti akan ada materi terkait pengadaan langsung yang transaksional. Nanti kenapa dibawakan dan juga non transaksional, serta mungkin ini hal-hal yang ini kita sharing ya di kami di Kementerian Pekerjaan Umum terkait pengadaan ya, mungkin beberapa hal yang kami hadapi di pekerjaan umum. Ya, izin menyampaikan sedikit saja Bapak Ibu dalam pengadaan barang jasa gitu ya. Ada ruang lingkupnya gitu ya di dalam terkait pengadaan barang jasa pemerintah, di mana dari PBJ ini, di ruang PBJ ini adalah pertama dari institusi pengguna barang atau jasanya. Jadi untuk PBJP ini instruksi pengguna barang atau jasanya adalah kementerian, lembaga dan perangkat daerah gitu ya. Jadi aturan yang terkait PBJP ini ya ruang lingkupnya hanya khusus untuk kementerian, lembaga dan perangkat daerah. Sementara untuk anggarannya yang digunakan gitu ya adalah APBN maupun APBD, bisa juga pinjaman dalam negeri ataupun hibah dalam negeri yang diterima pemerintah atau Pemda, serta pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Jadi ruang lingkup pengadaan barang jasanya adalah itu. Pertama, institusinya adalah KLPD atau Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, dan juga anggarannya adalah APBN, APBD, pinjaman atau hibah dalam negeri maupun luar negeri. Ya, di dalam pengadaan barang jasa kita mengenal ada 4 jenis pengadaan barang jasa ya Bapak Ibu, di mana
Jenis pertama adalah barang, lalu kedua jasa konsultansi, yang ketiga pekerjaan konstruksi, dan keempat jasa lainnya gitu ya. Jadi dalam pengadaan barang jasa itu kita mengenalnya 4 jenis gitu, jenis pengadaannya. Namun PBJ juga dapat dilakukan secara terintegrasi ya, atau pengadaannya bisa dilakukan digabungkan jenis pengadaannya dalam satu paket pekerjaan gitu ya. Contohnya seperti kalau di kami biasanya ada namanya ini ya, pekerjaan terintegrasi gitu ya. Contoh seperti pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi biasanya digabung. Kami mengenalnya di PU mengenalnya adalah design and build gitu ya. Jadi jasa konsultasi perancangan dan biasanya perancangan gitu ya, pekerjaan konstruksi dan digabung dengan pekerjaan konstruksinya di dalam satu paket pengadaan gitu ya. Namanya biasanya jenis pengadaannya adalah jenis design and build. Nah, karena ini terkait materinya terkait pekerjaan konstruksi, Bapak Ibu, di sini saya mengambil definisi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi gitu ya, di mana pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan gitu ya atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan gitu ya. Jadi di dalam undang-undang kita mendefinisikan terkait pekerjaan konstruksi adalah seperti ini gitu ya. Saya rasa di Perpres pun gitu ya, Perpres PBJ pun harusnya sama ya definisi dari pekerjaan konstruksi itu. Oke, dalam pelaksanaan PBJ gitu, PBJP atau pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya Bapak Ibu, kita mengenal cara pemilihan PBJ-nya atau cara pengadaan PBJP-nya. Kita mengenalnya ada 2 gitu ya. Pertama swakelola dan yang kedua penyedia. Swakelola ini cara memperoleh barang atau jasanya itu dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah gitu ya. Kementerian lembaga perangkat daerah bisa juga dikerjakan oleh perangkat KLPD sendiri atau KLPD lain gitu ya. Kementerian lembaga pekerjaan lain. Bisa juga dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan gitu ya atau kelompok masyarakat. Jadi ada tipe-tipenya ya, swakelola bisa tergantung ininya siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu kita mengenalnya dengan nama swakelola. Lalu PBJ juga bisa dilaksanakan dengan penyedia gitu ya. Cara memperoleh barang jasanya tentunya disediakan oleh pelaku usaha gitu ya. Ini bentar. Ya, di dalam PBJP gitu ya, atau pengadaan barang jasa pemerintah terdapat ada 8 pelaku pengadaan ya yang bertindak secara langsung ya Bapak Ibu di sini. Namun untuk yang tidak langsungnya tentunya banyak gitu ya. Tapi kalau dalam pengadaan pelaku-pelaku pengadaan ini yang bertindak langsung itu kurang lebih ada 8 gitu ya. Di mana pertama adalah pengguna anggaran atau PA. Lalu ada yang kedua kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang ketiga pejabat pembuat komitmen atau pejabat penandatangan kontrak ya kalau sekarang mungkin lebih tepatnya, atau PPK. Dan yang keempat pejabat pengadaan. Lalu kelima pokja pemilihan. Lalu ada keenam agen pengadaan, ketujuh penyelenggara swakelola, dan yang ke-8 adalah penyedia gitu ya. Jadi dalam untuk di pengadaan langsung ini pihak yang terlibat gitu ya biasanya adalah yang terlibat secara langsung dalam proses pengadaan langsung adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan penyedia gitu ya. Di mana di dalam pengadaan langsung ini biasanya pokja pemilihan itu tidak terlibat, ya, tapi yang terlibat adalah pejabat pengadaan. Oke, sebentar. Ya, nah
Di dalam cara tadi kita pengadaan kita tentunya melalui penyedia ya. Cara pengadaan yang di sini kita karena di sini kita materi terkait pengadaan langsung, maka pengadaan langsung ini adalah salah satu gitu ya, salah satu cara atau metode pemilihan melalui penyedia gitu ya. Sebenarnya di dalam Perpres itu ya ada 5 ya Bapak Ibu untuk barang pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya 5 metode pemilihan penyedia ya. Pertama adalah kalau kita lihat adalah e-purchasing gitu ya. Di sini untuk pekerjaan konstruksi ini sudah dilakukan gitu ya, sudah dapat dilakukan di dalam e-katalog elektronik gitu ya. Saat ini e-purchasing ini untuk yang pekerjaan konstruksi sudah dapat dilakukan untuk khususnya untuk katalog yang versi 6 ya. Jadi di mana e-purchasing ini adalah proses pembelian barang melalui katalog elektronik ya. Kalau secara ininya ya, secara apa namanya penjelasannya gitu ya Bapak Ibu. Jadi, nah di ketentuan di e-purchasing ini tidak menyebutkan batasan nilainya gitu ya di dalam perpresnya. Artinya semua nilai itu bisa dilaksanakan melalui e-purchasing gitu ya. Nah, selanjutnya adalah metode yang kedua adalah nanti yang kita akan bahas lebih lengkap tentunya adalah pengadaan langsung Bapak Ibu, di mana di dalam Perpres 46 ini ada batasan nilainya gitu ya untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Itu untuk pengadaan langsung dengan nilai sampai 200 juta itu untuk barang atau jasa lainnya, serta untuk 400 juta untuk pekerjaan konstruksi. Jadi di Perpres 46 ada perubahan ya, di mana pekerjaan konstruksi sebelumnya 200 juta, saat ini nilainya dinaikkan menjadi 400 juta gitu ya. Lalu yang ketiga adalah penunjukan langsung, di mana penunjukan langsung ini dapat dipilih metodenya oleh Bapak Ibu selama memenuhi keadaan tertentu gitu ya. Keadaan tertentu ini contohnya adalah untuk penyiapan kegiatan yang mendadak ya, yang untuk menindaklanjuti komitmen internasional gitu ya. Bisa juga untuk yang bersifat rahasia, bisa pertahanan negara atau satu kesatuan konstruksi, atau hanya ada satu pelaku usaha yang mampu, lalu juga mungkin terkait hak paten. Lalu penunjukan langsung ini juga bisa dilakukan untuk sebagai tindak lanjut dari pemutusan kontrak ya, atau tender gagal ya. Selanjutnya metode yang selanjutnya yang dapat Bapak Ibu yang dapat kita gunakan untuk proses pemilihan penyedia gitu ya untuk barang pekerjaan konstruksi selainnya adalah tender cepat gitu ya. Tender cepat ini mungkin kalau di kami memang khususnya untuk konstruksi memang masih belum banyak tender maupun pengadaan penunjukan langsung gitu ya, karena tender cepat untuk konstruksi ini mungkin kalau di kami lebih banyak untuk pilihan gitu ya, pilihan alternatif saja gitu ya. Tapi untuk tender cepat ini sebenarnya bisa cocok untuk dilaksanakan gitu ya, selama memenuhi kriteria gitu ya. Pertama, dan volume pekerjaannya itu sudah dapat ditentukan secara rinci. Yang kedua, penyedia jasa gitu ya, yang terkualifikasi dalam sikap atau sistem informasi kerja penyedianya sudah banyak gitu ya, atau sudah terdapat gitu ya penyedia jasanya. Lalu ini tender cepat ini nanti pemenangnya hanya berdasarkan penawaran harga oleh penyedia. Jadi selama kriteria yang 3 kriteria ini sesuai, harusnya Bapak Ibu bisa memilih metode tender cepat. Lalu pilihan terakhir sebenarnya untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya adalah melaksanakan tender, di mana tender ini adalah pilihan terakhir kalau metode-metode seperti e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat itu tidak dapat dipilih. Maka kita memilih pengadaan langsungnya adalah dengan cara tender. Sementara untuk konsultasi gitu ya, jasa konsultasi, pengadaan langsungnya ini
nilainya sampai 100 juta Bapak Ibu untuk jasa konsultasi. Jadi kalau jadi pengadaan langsung ini tidak hanya untuk barang konsumsi jasa lainnya, tapi juga bisa juga untuk jasa konsultasi. Lalu penunjukan langsung juga untuk jasa konsultasi juga dapat dilakukan gitu ya. Selama tadi ada beberapa kriteria. Pertama, pelaku usaha yang mampu, pemegang hak cipta. Ini bisa juga dilakukan untuk konsultan hukum yang segera gitu ya dan tidak bisa diunda. Bisa juga untuk sebagai tindak lanjut dari seleksi ulang yang gagal atau pemutusan kontrak bersifat rahasia. Dan terakhir gitu yang saat ini banyak yang kami laksanakan gitu ya khususnya di Kementerian PU adalah penunjukan langsung jasa konsultasi repeat order ya, atau penunjukan berulang gitu ya, di mana di dalam ketentuannya PPK dapat melaksanakan pemilihan penunjukan langsung selama paket referensi sebelumnya itu ada beberapa ketentuan ya, seperti nilai sudah dinilai gitu ya, paket sebelumnya sudah dinilai dengan kriteria minimal baik, dan juga hanya dapat dipilih 2 kali dalam 3 tahun ya, terakhir 3 tahun setelah tender pada paket lalu seleksi ini juga pilihan terakhir untuk jasa konsultasi yang nilainya di atas 100 juta rupiah. Enak dari agak sing malu ya sekitar kono kene. Ya, ini Bapak Ibu di dalam ya, jadi di bulan bulan Maret atau April ya Bapak Ibu, saya lupa tanggalnya, pemerintah khususnya Presiden mengeluarkan peraturan Presiden terkait PBJ nomor perubahan ketiga ya, perubahan kedua terkait Perpres 16 tahun 2018, di mana di dalam pasal 38 gitu ya, di dalam pasal 38 metode pemilihan untuk penyedia barang konstruksi jasa lainnya terdiri atas, ini mungkin tidak berubah ya, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Namun di pengadaan langsung gitu ya, di pasal ayat 1 itu dilaksanakan untuk barang dan jasa lainnya ini paling banyak 200 juta rupiah, sementara untuk konstruksi paling banyak itu 400 juta rupiah. Jadi ada perubahan di sini. Oke, nah di dalam pasal 38 juga Bapak Ibu ada yang mungkin ini berubah ya, tapi mungkin banyak yang belum di notice gitu ya. Pertama adalah pelaksanaan pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya dengan metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung dengan nilai sedikit di atas 50 juta rupiah. Penunjukan langsung, tender cepat dan tender itu ada kata-kata wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional gitu ya. Jadi di sini memang di Perpres PBJ 46 ini ada ketentuan tambahan gitu ya, yang mungkin yang harus dilaksanakan gitu ya, khususnya kalau pengadaan langsungnya nilainya di atas 50 juta. Di sini nanti itu wajib menggunakan SPSE dengan fitur transaksional. Nah, nanti transaksionalnya seperti apa nanti mungkin secara jelasnya akan disampaikan nanti gitu ya. Tapi di sini seluruh yang nilainya 50 juta itu Bapak Ibu nanti pelaksanaan pemilihannya itu wajib pakai SPSE ya, dengan fitur transaksional. Selanjutnya untuk yang tadi di pasal 41 Perpres PBJ gitu ya, metode pemilihannya yang jasa konsultasi tadi ada kalau di Perpres ini terdapat perubahan itu jasa konsultasi itu bisa melakukan e-purchasing gitu ya, melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan seleksi gitu ya. Jadi tapi e-purchasing ini dapat dilaksanakan selama konsultan perorangan atau badan usahanya itu sudah tercantum dalam katalog elektronik gitu ya. Dan yang kedua, pengadaan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultasi sampai dengan 100 juta rupiah. Jadi mungkin perubahannya adalah di e-purchasing-nya gitu ya, karena sebelumnya itu metode konsultan di e-purchasing itu belum ada ya di Perpres.
Nah, di dalam ketentuan juga di pasal 41 juga ada ketentuannya Bapak Ibu, pelaksanaan PBJ ya dengan metode pemilihan melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung dan seleksi. Ini ada kata-kata lagi yaitu penambahan kata wajib gitu ya menggunakan aplikasi sistem pengadaan elektronik dengan fitur transaksional ya Bapak Ibu. Jadi di sini kalau tadi kalau barang jasa konsultasi lainnya itu yang wajib pengadaan langsungnya itu adalah yang nilainya di atas 50 juta, tapi kalau yang konsultan ini seluruhnya tidak ada batasan dengan tidak ada batasan nilai, baik itu di atas 50 juta ataupun di bawah 50 juta itu wajib menggunakan SPSE dengan fitur transaksional. Oke, ini dalam melaksanakan pemilihan pengadaan langsung tentunya ada beberapa persiapan gitu ya. Di sini persiapannya adalah pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan gitu ya. Ini dilaksanakan antara lain melalui media elektronik gitu ya ataupun non elektronik. Dalam hal informasi tersedia, pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari dua sumber informasi yang berbeda. Jadi memang sebelum melaksanakan pemilihan pengadaan langsung, pejabat pengadaan yang ditunjuk itu ya wajib mencari informasi ya terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan, tentunya informasi juga harga termasuk harga dari dua sumber informasi yang berbeda. Nah, dalam pelaksanaan pengadaan langsung tentunya diperlukan harus disusun dulu dokumen pemilihan pengadaan langsungnya gitu ya. Di mana yang menyusun dokumen pemilihan pengadaan langsung adalah tugas dari pejabat pengadaan. Di mana paling sedikit meliputi pertama undangan, instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, daftar kuantitas harga, formulir dokumen, formulir kualifikasi dan rencangan surat perintah kerja. Ini isi dari dokumen pemilihan. Ya, dalam pelaksanaan pemilihan pengadaan langsung di sini tahapannya ya untuk yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi atau kalau di sini berarti yang nilainya di bawah 50 juta ya. Jadi kalau dalam pelaksanaan pemilihan dengan bukti pembelian atau kwitansi itu tahapannya ada 4 gitu ya. Pertama, pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang atau jasa lainnya ke pelaku usaha. Dalam melaksanakan pemesanannya ini dapat dibantu oleh tenaga pendukung. Lalu yang kedua, penyedia dan PPK melakukan serah terima barang atau jasa lainnya. Dan yang ketiga, penyedia menyerahkan bukti pembelian atau pembayaran atau kwitansi kepada PPK. Dan terakhir, PPK melakukan pembayaran. Nah, ketentuan ini mengacunya Bapak Ibu bisa membacanya tentunya di Peraturan Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 ya tentang pemilihan super halo. Oke. Ya, selanjutnya untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja gitu ya, tentu ada beberapa tahapan gitu ya. Di sini ini masih mengacu ke Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 yang sayangnya sepertinya sebentar lagi akan ada perubahan ya Bapak Ibu. Nanti mungkin mudah-mudahan perubahannya terkait pengadaan langsung sih harusnya tidak banyak ya, tapi kalau masih mengacu ke Perlem LKPP 12 tahun 2021 ini tahapannya pertama yaitu pejabat mengundang satu calon penyedia yang diyakini mampu gitu ya untuk menyampaikan penawaran. Jadi mengundangnya satu, lalu undangan dilampiri spek-tek dan atau gambar serta dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, calon penyedia juga yang diundang itu menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga, dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang ditentukan. Gitu ya. Lalu nanti pejabat pengadaan membuka penawaran, mengevaluasi administrasi teknis, kualifikasi dengan sistem gugur,
lalu melakukan klarifikasi teknis untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar, serta dapat dipertanggungjawaban. Pejabat pengadaan melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui situs resmi pajak gitu ya. Dalam hal tidak dapat disampaikan, kalau konfirmasinya tidak dapat dilakukan, pejabat pengadaan menyampaikan informasi kepada calon penyedia, mengajukan permohonan untuk mendapatkan keterangan status wajib pajak atau KP, lalu surat keterangan status wajib diserahkan kepada pejabat pengadaan. Yang kelima, klarifikasi serta negosiasi dilakukan untuk berdasarkan HPS dan berdasarkan informasi yang preliminary. Nah, tahapan-tahapan ini sebenarnya Bapak Ibu sudah dapat dilaksanakan seluruhnya melalui sistem ya, melalui SPSE. Jadi nanti Bapak Ibu tentunya tinggal mengikuti saja alur proses yang ada di SPSE untuk pengadaan langsungnya. Jadi ini memang ketentuan-ketentuan ini memang yang ada di dalam Perlem. Jadi kalau tidak dilakukan SPSE, ya Bapak Ibu harusnya tetap juga melaksanakan tahapan-tahapan ini. Nah, izin selanjutnya nanti kita akan membahas terkait pengadaan langsung transaksional. Nah, sorry ini mungkin melalui monitoring ini masih materi yang khusus yang untuk kami ya, pekerjaan umum ya, di mana kalau di kami mungkin izin sharing aja Bapak Ibu terkait penayangan RUP ini memang agak berbeda dengan di kementerian lain gitu ya. Kalau mungkin di tempat yang Bapak Ibu untuk menayangkan RUP kan Bapak Ibu harus login dulu ya ke dalam aplikasi Sirup, nanti login sebagai KPA, lalu login sebagai PPK gitu ya. Nanti ada tahapan-tahapannya, nanti menayangkan paket ke Sirup. Namun kalau di kami kebetulan agak sedikit berbeda. Kami untuk menayangkan RUP-nya itu melalui e-monitoring. Jadi memang ada tambahan gitu ya, ada tambahan terkait penayangan paket RUP di e-monitoring. Yang kedua, Bapak dan Ibu untuk melaksanakan pengadaan langsung ini, khususnya untuk yang internal, harus sudah memiliki akun di SPSE ya, sebagai PPK dan pejabat pengadaan. Jadi ada dua pihak yang terlibat di internal kementerian lembaga, yaitu adalah PPK dan pejabat pengadaan. Dan akun ini biasanya didapatkan melalui LPSE ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin bisa mungkin kalau di Kemenhub juga LPS-nya juga di Biro PBJ juga ya, sama ya harusnya. Nah, nanti bisa kalau yang PPK itu bisa dan pejabat pengadaan itu bisa menyampaikan permohonan akunnya ke LPSE-nya. Gitu ya. Lalu yang ketiga di sini juga untuk yang transaksional gitu ya, penyedia itu sudah wajib terdaftar di Sikap gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau dalam melaksanakan pemilihan pengadaan langsungnya, pastikan si penyedia yang akan kita undang dalam proses pengadaan langsung ini sudah terdaftar dulu di Sikap, karena kalau belum terdaftar nanti penyedianya tidak bisa kita pilih dan nanti tidak bisa kita lanjutkan prosesnya. Ya, dalam pengadaan langsung transaksional ini gitu ya Bapak Ibu, dalam proses pengadaan langsung di SPSE itu terdapat 3 pihak yang terlibat secara langsung gitu ya, dalam proses pengadaan langsungnya gitu ya. Pertama adalah PPK, yang kedua pejabat pengadaan, yang ketiga adalah penyedia ya, atau pelaku usaha, di mana prosesnya itu dilaksanakan dimulai dari PPK dulu gitu ya, di dalam SPSE. Jadi nanti PPK login ke dalam SPSE, dia akan membuat paket non-tender. Jadi pastikan pertama tadi untuk RUP, pastikan kalau di dalam RUP kan itu ada metode pemilihannya ya. Pastikan untuk pengadaan langsung ini metode pemilihannya sudah sesuai, yaitu pengadaan langsung gitu ya. Karena kalau metodenya seleksi atau tender gitu ya, nanti pada saat pembuatan paketnya itu akan terjadi kendala atau terjadi masalah. Jadi pastikan dalam penayangan RUP ke dalam Sirup sudah sesuai. Nah, nanti di PPK akan membuat paket, ini pastikan di SPSE pilihnya yang non-tender ya. Jadi kalau di SPSE ini pembuatan paket itu ada 4 ya. Pertama tender, yang kedua non-tender, ketiga swakelola dan yang keempat penanganan darurat gitu ya. Jadi
pastikan pilih tab-nya itu di tugas non-tender gitu ya. Lalu nanti memilih RUP yang sudah ditayangkan tentunya, jadi untuk dalam pelaksanaan pengadaan langsung ini RUP-nya harus sudah ditayangkan terlebih dahulu gitu ya, karena kalau belum ditayangkan proses pengadaan langsungnya tidak dapat dilaksanakan. Lalu melengkapi data paket seperti contohnya adalah rincian HPS Bapak Ibu. Jadi di dalam pengadaan langsung transaksional ini nanti PPK harus menyusun HPS di dalam aplikasi SPSE gitu ya. Jadi harus sudah disusun dulu HPS-nya, rinciannya itu sudah diinputkan gitu ya. Lalu melengkapi dokumen persiapan pengadaan gitu ya. Dokumen persiapan pengadaan ini seperti KAK atau spektek gitu ya. Yang kedua atau gambar, serta ada uraian singkat pekerjaan gitu ya. Jadi ada 2 dokumen gitu ya, KAK atau spektek gitu ya, atau gambar. Dan yang kedua adalah uraian singkat pekerjaan. Jadi sebelum harus diupload ke 2 dokumen itu harus diupload ke dalam aplikasi SPSE. Lalu juga PPK juga ini pilihannya opsional gitu ya. Jadi bisa mengupload survei pembanding. Kalau yang survei pembanding ini di sistem gitu ya, di sistem SPSE itu sifatnya opsional. Lalu selanjutnya adalah memilih pejabat pengadaan. Jadi PPK tadi menunjuk pejabat pengadaan, dan terakhir adalah memilih jenis kontrak gitu ya. Nanti kalau sudah disimpan, biasanya sistem akan mengirimkan pesan gitu ya ke inboxnya pejabat pengadaan. Nah, nanti di pejabat pengadaan yang akan membuat paketnya di dalam SPSE. Mereka nanti akan membuat paketnya non-tender di SPSE, lalu nanti memilih jenis pengadaan dan kualifikasi usahanya, membuat jadwal, melengkapi dokumen pemilihan, upload dokumen pemilihan, menambah atau merubah survei harga membuat jadwal, melengkapi dokumen pemilihan. Ya, dokumen pemilihannya berarti nanti di-upload ya Bapak Ibu, pastikan dokumen pemilihannya sudah sesuai model dokumen pemilihan ya. Kalau sekarang mungkin model dokumen pemilihannya masih mengacu ke Perlem 12 tahun 2021 ya. Itu nanti Bapak Ibu untuk dokumen pemilihan khususnya pengadaan langsung itu bisa di-download di websitenya Inaplok ya Bapak Ibu. Nanti di websitenya inaplok.id/unduh biasanya itu ada di kolom model dokumen pemilihan. Itu nanti Bapak Ibu bisa download model dokumen pemilihannya. Nanti setelah diisi, diupload ke dalam SPSE. Lalu juga pejabat pengadaan dapat juga menambah atau yang merubah atau menambah atau merubah survei harga pembanding gitu ya, yang tadi yang kita diperlukan. Selanjutnya memilih pelaku usaha dari sikap ya. Jadi di sini si pejabat pengadaan harus mengundang minimal 1 penyedia gitu ya, satu pelaku usaha ke dalam SPSE. Tentunya pelaku usaha tersebut harus baru sudah terdaftar di dalam sikap gitu ya. Nanti setelah diundang maka paketnya akan diumumkan gitu ya. Nanti paketnya diumumkan. Nah, nanti pelaku usaha yang dipilih tadi, yang diundang tadi dapat mengikuti paket non tender gitu ya. Jadi penyedia yang dapat mengikuti pengadaan langsung ini adalah penyedia yang diundang saja, hanya penyedia yang terundang saja. Penyedia yang tidak terundang tidak dapat tidak dapat mengikuti proses pengadaan langsungnya di dalam SPSE ini. Lalu juga nanti penyedia bisa mendaftar, bisa mendownload dokumen dan mengirimkan data kualifikasi. Selanjutnya nanti akan penyedia mengirimkan dokumen penawaran gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dikirim dokumen penawarannya, nanti pejabat pengadaan membuka dokumen penawaran, lalu melakukan evaluasi gitu ya, evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta membuat berita acara evaluasi penawaran, lalu klarifikasi teknis dan nego. Selanjutnya melaksanakan klarnek dan nego. Tadi setelah klarnek nego, maka proses pengadaan langsungnya selesai gitu ya, maka paketnya akan dikembalikan ke PPK. Nanti PPK tinggal menginput data e-kontrak di SPSE ya. Jadi itu tahapannya. Jadi memang
kalau transaksional ini seluruh proses-proses tadi seperti pendaftaran, pengiriman dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran itu semuanya dilakukan di dalam aplikasi SPSE Bapak Ibu. Jadi proses-proses ini dilakukan wajib gitu ya, wajib yang nilainya di atas 50 juta itu wajib dilaksanakan di SPSE. Ya, selanjutnya adalah pencatatan non-tender. Pencatatan non-tender ini adalah Ikut ya, Pak. pengadaan langsung yang non-transaksional ya, kalau di ketentuannya ya. Artinya pencatatan non-tender ini adalah khusus digunakan untuk pengadaan langsung yang non-transaksional, yang artinya yang nilainya untuk yang barang, jasa konsultansi atau jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi yang nilainya di bawah 50 juta. Jadi kalau nilainya 50 juta, itu Bapak Ibu bisa melaksanakan pencatatan saja gitu, hanya pencatatan saja. Jadi di sini tetap sama untuk pencatatan pengadaan langsungnya ini paketnya harus tayang ke dalam RUP ya gitu. Jadi baik itu untuk yang pemilihan yang pengadaan langsung, baik itu yang transaksional maupun non transaksional, keseluruhan data RUP-nya itu harus sudah ditayangkan terlebih dahulu. Baru kalau sudah nanti, nah untuk pencatatan ini yang bertindak adalah PPK saja gitu ya, PPK saja di SPSE. Lalu juga penyedianya ini juga kalau di pencatatan ini tidak wajib terdaftar pada sikap. Gitu. Yang lain memang cocoknya Ya ini PPK-nya. Ini tahapan pengadaan langsung non transaksional, artinya di sini sifatnya hanya mengisi realisasi saja gitu ya, mengisi realisasi dari pengadaan langsungnya. Di sini memang hanya mencatat saja gitu ya, PPK mencatat saja kapan realisasinya, kapan paket selesainya, dan mengisi uraian pekerjaan. Ya ini yang swakelola. Jadi di SPSE juga Bapak Ibu terdapat fitur pencatatan swakelola, di mana paket swakelola ini kalau yang sudah ditayangkan di RUP itu harusnya dicatat ya di dalam SPSE. Tahapannya juga hampir sama dengan pencatatan tadi yang non-tender. Jadi PPK langsung memilih RUP, lalu nanti melengkapi data paketnya, lalu memilih tipe swakelolanya dan menginputkan realisasinya. Serta selanjutnya baru disimpan. Ya ini sepertinya ini materi untuk Kementerian PU ya. Jadi mungkin sedikit berbeda. Kita mungkin ini tadi di bulan Juni ya, kita sudah mungkin juga Kemenkumham, Kementerian Hukum juga harusnya sudah ini ya, sudah pindah ya domainnya dari sebelumnya LPSE yang lokal gitu ya, dikelola kementerian. Sekarang seluruhnya sudah terpusat ya di dalam INAPROK, dan ini juga SPSE INAPROK ID. Jadi semua domain yang LPSE itu berpindah ke SPSE INAPROK gitu ya. Ya ini kendala biasanya di kami gitu ya. Kalau kebetulan kami juga di LPSE biasanya ada beberapa permasalahan terkait penggunaan SPSE. Itu biasanya di pendaftaran pengguna baru, biasanya juga lupa user ID atau password. Yang ketiga ini mungkin sedikit sharing aja Bapak Ibu. Kalau di kami di Kementerian PU ya, seluruh pengguna gitu ya, baik penyedia maupun non penyedia, PPK, pengadaan, pemilihan, di kami mewajibkan menambahkan fitur SPSE Authenticator gitu ya. Jadi selain user ID dan password, nanti Bapak Ibu diminta untuk membeli tambahan akses, yaitu SPSE Authenticator. Mungkin
seperti ini ya, gambarannya mungkin seperti klik BCA dulu ya, karena ada PIN yang harus tekan gitu ya di dalam tapi kalau SPSE Authenticator ini nanti Bapak Ibu harus melakukan otorisasi melalui gadgetnya, itu gadget yang jadi gadgetnya harus kita install dulu SPSE Authenticator, tapi saat ini baru tersedia di Android saja gitu ya. Nanti ketika masukkan login password, Bapak Ibu harus melakukan otorisasi di SPSE Authenticator melalui Android. Lalu ini ya, kalau ini email kami, ini reset OTP. Nah, ini mungkin yang sedikit sharing Bapak dan Ibu, terutama terkait keamanan informasi gitu ya. Jadi ini mungkin sharing saja. Kebetulan alhamdulillahnya sih di tahun ini kita belum ada ini ya, belum ada dari kami belum ada keamanan informasi, tapi sebelumnya beberapa kali kami di LPSI Kementerian PU itu ada kejadian ini ya, penyalahgunaan akses. Jadi memang penting sekali Bapak Ibu untuk selalu mengecek akses dan rutin untuk mengubah password. Lalu yang kedua adalah pembuatan HPS nih pada saat di aplikasi SPSE ini. Pastikan Bapak Ibu, karena ini mungkin kejadiannya tidak banyak ya di kami, ada gitu ya, ada mungkin pada saat membuat HPS di SPSE terjadi error gitu ya. Jadi nilainya itu akan muncul kaliannya gitu ya, antara volume dan harga satuan itu muncul di kolom keterangan. Jadi akibatnya di penyedia perkalian volume dan harga satuan akan muncul di dalam kolom keterangan gitu ya. Nanti akibatnya karena muncul seperti itu, maka paketnya harus diulang gitu ya. Nanti jadi menambah panjang proses pemilihannya gitu. Jadi pastikan Pokja dan PPK serta atau pejabat pengadaan memastikan di dokumen pemilihannya gitu ya, yang di generate SPC, pastikan terutama di rincian TPS. Ya, ini kami kalau di Kementerian PUPR kebetulan untuk layanan LPSE-nya kami bisa melalui email. Kami juga menyediakan WA Center khususnya untuk LPSE. Lalu di PU sendiri ada call centernya 158. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan khususnya di Kementerian PU itu bisa menghubungi call center, atau Bapak Ibu kalau mau datang mau konsultasi dengan Kementerian PU gitu ya. Kami di gedung PU di ruang layanan publik itu ada di lantai 1 itu ada ruang layanan publik, jadi bisa konsultasi secara langsung. Ya, mungkin kalau dari saya terkait materi pengadaan langsung pengadaan langsung pasca Perpres, mungkin itu saja, atau mungkin sedikit izin ya, ini ya. Jadi Bapak Ibu untuk mendownload dokumen model dokumen pemilihannya, Bapak Ibu bisa di pusat bantuan Inaprok gitu ya, di berita, di bantuan inaprok.id di kolom berita itu nanti Bapak Ibu bisa mendownload dokumen pemilihannya. Di sini contohnya untuk jasa konstruksi. Ya, nanti tinggal di-download aja file zip-nya. Nanti kira-kira tampilannya seperti ini. Ya, ini dokumen pengadaan langsung yang khususnya konstruksi ya, di mana juga ada ketentuan-ketentuan dalam tentunya dalam sebelum melaksanakan pengadaan langsung, Bapak Ibu harus sebagai pejabat pengadaan ya khususnya harus mempelajari dulu, mendownload dulu dokumen yang akan nanti kita persiapkan. Ya, jadi di sini ada beberapa ketentuan yang bisa dibaca gitu ya. Ini contohnya khususnya di IKP di sini gitu ya. Lalu dokumen pengadaan langsungnya ini tadi isi dokumennya sesuai sesuai yang ada di Perlem ya, KPP. Di sini dokumen teknisnya, personelnya ini juga
tidak mencarakan tenaga ahli lain. Ini kualifikasinya, dokumen penawaran teknisnya, dokumen penawaran harganya, penyampaian penawarannya, kemudian jadi ini ketentuan-ketentuan inilah yang mungkin yang dalam pelaksanaan ini yang harus dipastikan gitu ya, dipahami terlebih dahulu karena seluruh proses evaluasi pengadaan langsungnya dilaksanakan hanya berdasarkan dokumen yang dibuat gitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin kalau dari saya yang bisa saya sampaikan mungkin sekian saja. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nanti kalau ada mungkin kalau untuk pertanyaan mungkin akan di sesi diskusi ya Bapak Ibu. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky Mitra Festiawan atas ilmu dan informasi yang telah dibagikan melalui paparan implementasi pengadaan langsung konstruksi pasca Perpres 46 tahun 2025. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh peserta kegiatan. Mungkin kita lanjutkan untuk sesi ngobrol inspiratif. Berkenan bagi Bapak Ibu untuk dapat sedikit bersabar dan menyimpan pertanyaan-pertanyaannya, karena setelah ini kita akan masuk ke materi kedua terlebih dahulu. Materi kedua yang akan disampaikan yakni terkait optimalisasi pengadaan barang jasa untuk pemeliharaan gedung bangunan yang akan dipaparkan selama kurang lebih 60 menit ke depan kepada Bapak Ahmad Ramdhani. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator Pak Yahya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Kepala Biro BMN, Kementerian Hukum, dan Kepala Bagian PPJ dan Tata Usaha Kementerian Hukum. Izin pertama-tama saya mau perkenalkan diri, nama saya Ahmad Ramdhani. Saya kerja di unit Biro Umum Kementerian PU di Sekjen, bagian prasarana fisik, Jufung, penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman. Secara singkat, mungkin di bagian prasarana fisik ini kami memang yang melakukan kegiatan pemeliharaan aset berupa bangunan gedung dan juga rumah jabatan. Jadi mungkin kesempatan ini juga kami berterima kasih sih atas undangannya dari Kementerian Hukum dan juga dari Ditjen Bina Konstruksi gitu, diberikan kesempatan untuk bisa ikut serta gitu dalam kegiatan ini, karena sebetulnya kami pun merasa gitu di Biro Umum ini merasa perlu adanya sharing gitu antar kementerian atau lembaga gitu terkait kegiatan pemeliharaan bangunan gedung gitu, karena sebetulnya kan aturannya satu gitu ya, tapi interpretasinya macam-macam gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Biro pada bagian sambutannya. Sebenarnya apa nih pekerjaan penggantian keramik ini termasuk kegiatan pemeliharaan atau bagaimana gitu. Jadi memang Pak, kami kan di Biro Umum ini juga apa ya, sifatnya sebagai pelaksana ya, jadi pelaksana kegiatan pemeliharaan. Itu kami pun dalam melaksanakan pekerjaannya juga mengacu pada peraturan-peraturan terkait bangunan gedung dan juga terkait pengadaan barang dan jasa gitu. Jadi memang kalau terkait pengadaan barang dan jasa kita mengacunya kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Ditjen Bina Konstruksi ataupun LKPP. Sementara ada juga karena terkait dengan bangunan gedung itu, kegiatan kita di dalam melakukan pemeliharaan ini juga tentunya berkaitan dengan peraturan-peraturan terkait bangunan gedung gitu, dan itu mungkin sebetulnya gitu yang lebih pas nantinya mungkin dalam menentukan gitu klarifikasi
kegiatan ini masuk kegiatan apa gitu, termasuk jenis pemeliharaan apa gitu. Sebenarnya di Kementerian PU ada unit yang lebih mungkin lebih memahami dengan baik gitu ya Pak, terkait kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan ini gitu. Cuma mungkin jadi pada kesempatan ini mungkin saya ini ya Pak, sifatnya sharing yang sudah kami lakukan gitu di Biro Umum Kementerian PU gitu. Mungkin juga di tempat unit kerja Bapak Ibu sekalian penerapannya mungkin juga lebih baik gitu ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya sharing yang kami lakukan saat ini di Biro Umum gitu ya. Mungkin izin Bapak Operator untuk menampilkan materi. Dari saya atau dari operator saya? Pausnya dong, di pausnya. Maaf, 3,5 waktu. Oh iya, coba lihat namanya ini Rek. Bisa dari Narsum atau dari kami, Pak? Dari Bapak aja, Pak. Baik, kami persiapkan, Pak. Siap. Mohon izin Bapak Ibu, kita jeda sejenak karena kami sedang mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bagaimana Pak? Kami jeda sejenak karena pada pukul 10 pada giliran kami memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, ada yang mau lupa kamar deh. Kamar 5, kamar 6. Ada 5 kamar mandi dengan water heater. Kok sih kok keluar kamar mandi halaman. Jelas aku dengan tujuan aku gak water heater tolong. Tuh, 5 ekstra aja dapat 5 ekstra. Ada sofa dapat. Ya sing kuat kayak apa ya? Lagi ya. Ini enggak sofa terus. Aku udah pilih. Biasanya apa Pak? Emosi Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber Pak Ahmad Ramdhani. Dipersilakan untuk memulai paparan. Terima kasih. Baik, jadi sebelum mulai paparan juga ini sih, jadi sesi kami kan sebenarnya tadi di sesi pertama ya, tapi saya sebenarnya meminta panitia untuk menukar sesinya gitu, karena sebetulnya kami pun juga ingin belajar gitu dari Pak Rizky gitu, sebenarnya bagaimana sih setelah terbitnya Perpres 46 tahun 2025 ini prosesnya bagaimana gitu, karena di kami di Biro Umum Setjen PU ini ya boleh dikatakan belum menerapkan gitu Pak, jadi belum menerapkan perubahan atas peraturan tersebut, walaupun sebenarnya ada kebutuhan untuk melakukan itu. Jadi baik, ini kami dari Biro Umum dari paparannya, jadi di next di Biro Umum ini ada di bagian yang menangani pemeliharaan bangunan itu ada di bagian prasarana fisik. Di prasarana fisik ini sendiri terbagi menjadi 4 tim, yaitu tim dan jabatan,
tim saya, ada tim dari sarana prasarana lingkungan, tim utilitas, dan tim teknis untuk rusun ASN dan kantin layak. Jadi secara umum semua pemeliharaan dalam aspek gedung itu sudah ada di dalam bagian prasarana fisik. Ada aspek gedungnya, aspek utilitas, aspek taman dan halaman, dan juga khusus untuk bangunan-bangunan rusun yang kami kelola ada di Jakarta, yaitu di Pasar Jumat, di Rempoa, dan di Cikuray. Lanjut Pak. Next Pak. Belum diganti. Next. Ini kira-kira tadi yang sudah saya jelaskan, kami ada di bagian prasarana fisik. Lanjut Pak. Langsung masuk ke bagian pengelolaan gedung. Ini sedikit memberikan gambaran di kantor pusat kami yang ada di Jalan Patimura, di rehabilitasi ruang kerja, perbaikan kerusakan bangunan atau perbaikan sarana lingkungan dan utilitas itu dilaksanakan melalui metode dengan penyedia juga melalui pengadaan langsung. Lanjut Pak. Ini untuk detail pekerjaan di dalam building management. Jadi untuk kegiatan operasionalnya meliputi kegiatan pengoperasian seluruh sistem yang ada di dalam bangunan gedung itu sendiri, seperti sistem kelistrikan, chiller, tata udara, sampai alarm hidran dan sprinkler atau sistem proteksi kebakaran. Termasuk di dalamnya untuk bangunan gedung itu cleaning service dan juga untuk perawatan tanaman dan juga fauna yang ada di kantor Kementerian PI. Lanjut. Jadi di dalam kegiatan building management ini kegiatan utamanya adalah mengoperasikan bangunan gedung Pak. Jadi setiap harinya petugas-petugas yang ada dalam building management itu mengoperasikan gedung mulai dari menghidupkan AC dari pagi dan mematikan AC ketika jam kerjaan telah selesai. Sebenarnya ketika jam lembur telah selesai itu yaitu pada pukul 10 gitu Pak. Jadi dalam melaksanakan operasionalnya itu tentu si pihak pelaksana building management ini perlu menjaga sistem-sistemnya agar senantiasa berfungsi baik sistem MEP ataupun kenyamanan di dalam ruangan. Jadi di dalam kegiatan operasional ini pun juga ada unsur kegiatan pemeliharaannya Pak yang dilakukan oleh si pihak building management. Lanjut. Ini jadi kegiatan building management ini tentunya harus didukung oleh pengadministrasian yang baik. Jadi pembayaran untuk pekerja building management ini dilaksanakan secara termin setiap bulannya. Jadi tentunya setiap bulan itu termin yang dibayarkan harus setelah memenuhi persyaratan pelaporan administrasi. Aspek-aspek lainnya yang ada dalam pekerjaan building management ini karena kami dikenal sebagai bangunan gedung hijau ya Pak selama ini, jadi penyedia jasa building management juga kami tuntut untuk mengelola konsumsi energi dan air yang ada dalam bangunan. Lanjut. Ini untuk struktur organisasi building management. Jadi ini ada dalam peraturan sebenarnya dasar dari building management ini kan, jadi dia adalah pekerjaan tangan kami di Biro Umum dalam mengelola dan mengoperasikan bangunan gedungnya. Jadi struktur organisasi ini sebenarnya tertuang dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 24 tahun 2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Jadi di dalam peraturan tersebut itu memuat departemen-departemen minimal yang ada yang seharusnya ada di dalam melaksanakan pengelolaan kantor. Jadi ada 4 departemen yaitu lanskap, teknik, tata gera, dan layanan administrasi. Lanjut Pak.
Nah, ini salah satu kegiatan juga yang ada di dalam kantor kami, ya, yang juga masuk, yang tahun ini masuk dalam paket building management, yaitu kegiatan pengelolaan sampah. Jadi kantor kami ini memiliki konsep zero waste to landfill, yaitu jadi tidak ada sampah yang dari kantor Kementerian PU yang ada di Jalan Patipura ini yang dibuang ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Jadi semua sampah diolah sesuai dengan jenisnya, lalu diambil oleh off-taker atau pengelola sampahnya masing-masing. Lanjut, Pak. Nah, ini masuk ke aspek pemeliharaan dan perawatan bangunan gedungnya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya definisi mengenai kegiatan pemeliharaan perawatan bangunan gedung itu ada dalam Permen PU nomor 24 tahun 2008. Jadi kalau berdasarkan definisinya, pemeliharaan bangunan gedung itu adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta sarana prasarannya agar selalu layak fungsi. Sementara kalau perawatan bangunan gedung itu adalah kegiatan memperbaiki atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi. Nah, jadi kalau secara analogi waktu itu saya dapatkan juga ketika mengikuti kegiatan pelatihan dari Citapria juga. Jadi membedakan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ini kalau dianalogikan ke manusia gitu ya Pak, ke orang gitu. Jadi muka kita itu kalau misalnya muka kita putih nih, jadi yang masuk kegiatan pemeliharaan tuh ya kegiatan untuk mempertahankan muka kita itu agar tetap terlihat putih gitu, seperti pakai bedak gitu, mungkin pakai lipstik biar kulitnya tetap terlihat merah. Sementara kegiatan perawatan itu apa yang saya pahami ya yaitu kegiatan yang melibatkan penggantian komponen gitu. Jadi misalkan bulu matanya atau alisnya rontok gitu ya. Nah itu misalkan tanam alis gitu. Jadi melibatkan gantian atau penambahan atau perubahan komponen yang ada pada bagian bangunan tersebut. Nah, di dalam kegiatan perawatan bangunan ini ada lagi kelompok-kelompoknya, yaitu kegiatan rehabilitasi, renovasi, dan juga restorasi gitu. Jadi kegiatan rehabilitasi, renovasi, dan restorasi ini dibedakannya berdasarkan tingkat kerusakannya. Jadi nanti peraturan terkait ini tuh ada di peraturan nanti nyusul ya Pak. Jadi berdasarkan tingkat kerusakannya, penanganannya seperti apa, apakah nantinya penanganannya akan mengakibatkan perubahan fungsi atau tidak, itu yang mempengaruhi suatu kegiatan pekerjaan perawatan disebut rehabilitasi atau renovasi ataupun restorasi gitu. Jadi kalau rehabilitasi ini dia rusak sebagian barangnya, sedangkan untuk renovasi dan restorasi ini rusak berat. Restorasi pun biasanya juga dilakukan terhadap bangunan gedung yang sifatnya canggih. Lanjut Pak. Nah, ini mohon maaf Pak, jadi karena kami baru terinfokan kemarin gitu, jadi mungkin materinya memang cukup minim gitu yang bisa kami share. Cuma ini adalah poin-poin yang sebenarnya diharapkan dari dari KAK yang disampaikan ke kami gitu. Jadi bagaimana sih kami dalam melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran gitu. Jadi di biro mungkin sama seperti tempat-tempat atau unit biro yang ada di KL lain gitu Pak. Jadi memang untuk kegiatan pembayaran ini untuk kebutuhan penyusunan anggarannya harus didasarkan atas RKBMN luasan bangunan gedung gitu ya Pak. Dan untuk biayanya jadi dikalikan dengan SBM yang ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Maaf, jadi untuk
untuk tahun ini, Pak. Jadi untuk tahun ini di Kementerian PU ini baru dilaksanakan sejenis kegiatannya mungkin konsolidasi. Maksudnya apa ya? Pembahasan bersama gitu dengan unit-unit umum yang ada di unit organisasi mengenai luasan gedung yang dapat dikelola. Jadi karena kami terdiri dari banyak gedung dan masing-masing dan kami merasa mungkin ya dalam melakukan pemeliharaan seluruh bangunan gedung yang ada di kantor pusat ini dengan terbatasnya sumber daya yang ada, maka kami Biro mendelegasikan pemeliharaannya ke unit-unit bagian umum yang ada di unit organisasi. Itu makanya ada kegiatan pembahasan bersama atau penyusunan RKBMN ini. Jadi nanti dari total luasan yang ada di kantor-kantor itu berapa luasan yang dikelola oleh mereka, nah sisanya itulah yang akan dikelola oleh Biro. Nah, dalam menentukan spesifikasi teknis khususnya HPS, kami mengacu ke Permen PU nomor 8 tahun 2023 yang di dalamnya memuat formula untuk menyusun analisa harga satuan pekerjaan. Jadi dari Permen PU ini selanjutnya didetailkan dalam SK Dirjen Bina Konstruksi nomor 30 tahun 2025. Nah, jadi dalam melakukan penyusunan HPS ini juga sudah ada sistem atau aplikasi yang diterbitkan dari Ditjen Bina Konstruksi, yaitu si pasti. Jadi itu yang kami mulai gunakan dalam melakukan penyusunan HPS, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan dan pemilihan penyedianya pun karena relatif diadakan melalui pengadaan langsung, kami mengikuti tahapan proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizky juga sih di awal. Jadi mohon maaf. Jadi pejabat pengadaan melakukan mengirimkan undangan kepada penyedia jasa untuk selanjutnya penyedia jasa mengirimkan harga penawaran dan spesifikasi teknis, lalu pejabat pengadaan melakukan evaluasi atas kualifikasi penyedia tersebut dan juga harganya. Gitu. Jadi prosesnya kami pun masih saat ini memproses kegiatan pemeliharaan bangunan gedung di bawah, belum melakukan pemeliharaan yang pengadaan langsung di atas 200 juta sampai dengan 400 juta. Jadi memang untuk tahun ini di sisa tahun anggaran ini sepertinya kami masih akan melaksanakan seperti itu. Jadi untuk klasifikasi dan pemeliharaan itu seperti itu. Jadi yang mungkin sekarang saya masuk ke pemeliharaan rutin, berkala dan darurat ya Pak. Jadi tadi kan kami sebenarnya sudah ada building management ya. Jadi untuk pemeliharaan rutin yang bersifat harian, jadi dibedakannya mungkin kalau rutin itu hampir setiap hari ya Pak dilakukannya, itu dilakukan oleh si building management tadi gitu. Jadi sudah ada dalam kontrak. Sementara untuk pemeliharaan berkala itu dilihat lagi sesuai kebutuhan, seperti pengecatan gedung atau perbaikan kerusakan bangunan gedung. Kalau darurat ya untuk kejadian-kejadian yang tidak diprediksikan sebelumnya. Itu Pak. Jadi untuk poin terakhir mengenai pengendalian
kontrak dan kinerja penyedia, kami di Biro Umum, Satker Biro Umum, untuk kegiatan pengendalian kontrak dan kinerja penyedia kegiatan pemeliharaan bangunan gedung ini memang dilakukan oleh tim PPK dan juga mungkin dibantu oleh tim teknis yang berasal dari bagian prasarana fisik. Jadi memang kegiatan pengendaliannya dilakukan oleh kami langsung. Dan memang risiko-risiko terhadap selama pelaksanaan pekerjaan itu akan selalu ada ya Pak. Jadi untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaannya, jika memang mengandung risiko seperti bekerja di ketinggian, maka pelaksana penyedia harus memenuhi memenuhi peralatan keselamatan kerja yang juga tertuang dalam RFB-nya. Gitu. Lanjut Pak. Mungkin kira-kira seperti itu aja sih Pak yang bisa kami share dari Biro Umum Kementerian PU gitu. Mungkin nanti banyaknya akan lebih banyak di diskusi ya Pak, gitu. Karena mungkin kami di sini juga ingin tahu banyak juga sih Pak bagaimana unit-unit pengelola gedung atau pelaksana kegiatan pemeliharaan melaksanakan kegiatannya di unit masing-masing gitu, atau di lingkungan kerja masing-masing. Jadi kegiatan ini ngobrol dan sharing, ngobrol interaktif dan sharing edukatif ini sebenarnya mungkin juga akan memberikan manfaat gitu bagi kami juga gitu. Jadi mungkin itu saja paparan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Ramdhani atas materi dan paparan yang telah disampaikan. Semoga dapat memberikan penjelasan tambahan ya bagi seluruh peserta kegiatan dan memahami ketentuan pengadaan dalam pemeliharaan. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi ngobrol inspiratif. Sepertinya sudah ada yang question ya. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir kegiatan yang sudah dapat diakses melalui link atau tautan yang telah kami bagikan di kolom chat pada aplikasi Zoom Meeting. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bagi sobat pengadaan yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat dilakukan secara langsung menggunakan fitur raise hand atau secara tertulis melalui kolom chat yang tersedia. Adapun untuk ketertiban dan kelancaran diskusi, kami mohon agar setiap penanya, baik yang bertanya secara langsung maupun melalui chat, dapat menyebutkan nama lengkap, instansi asal, serta narasumber yang dituju sebelum menyampaikan pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah ada yang raise hand. Mohon izin untuk tanya jawab secara langsung kali ini akan diberikan secara bergiliran kepada 3 penanya terlebih dahulu, di mana setelah penanya menyampaikan pertanyaannya, selanjutnya narasumber dapat langsung memberikan jawaban atau tanggapannya. Jika sudah, baru kemudian akan dilanjutkan dengan 3 pertanyaan yang ada pada kolom chat. Baik, silahkan untuk Bapak Sastyo yang sudah raise hand, silahkan disampaikan pertanyaannya. Izin Pak Sastyo. Jika belum ada respon, kita beralih ke penanya kedua, Ibu Hidayah Amirullah. Silahkan Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak moderator. Izin Bapak-bapak narasumber, materinya menarik sekali ya, karena kami juga ada sedikit dalam proses pemeliharaan gedung negara maupun di pelaksanaan PBJ ini masih banyak yang kalau saya melihat terdapat kekurangan kali ya, atau ketidaksempurnaan dalam pelaksanaannya. Perkenalkan, saya Hidayah, saya dari UKPBJ Kementerian
hukum. Pertanyaan pertama saya terkait dengan soal pengadaan langsung, Pak. Nah kan kalau kita lihat tadi dari penjelasan kan dalam proses pemilihan itu pejabat pengadaan kan wajib mengunggah bukan mengunggah, jika ada mengunggah dokumen hasil survei pasarnya tersebut. Di awal juga disampaikan seharusnya PP itu berkewajiban mencari sumber harga yang lain gitu kan, baik melalui e-katalog ataupun di luar e-katalog. Nah, ini ada sering kali nih ketidaksamaan proses nih yang dilakukan oleh rekan-rekan. Jadi mungkin beberapa rekan-rekan itu menggunakan hasil survei harga pasar yang dilakukan oleh PPK. Pertanyaan saya adalah apakah hasil dari PPK itu sudah mewakili gitu? Karena kan biasanya juga PPK mencari sumber harga pasar lebih dari 2 gitu. Kalau dia dapat dan itu biasanya pada saat review ditampilkan, apakah itu sudah cukup sehingga si pejabat pengadaan tidak perlu lagi melakukan review gitu. Apalagi kalau kan biasanya kadang-kadang paket-paket PL itu waktu pelaksanaan pekerjaannya tuh mepet sekali. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pencarian data HPS ya, dan spesifikasi teknis. Untuk paket-paket pekerjaan konstruksi, apakah selalu harus ada kalau kita kan kalau di tender biasanya kan ada konsultan perencana dan pengawas. Nah, kalau untuk paket-paket pengadaan langsung, apakah harus tetap ada hasil produk dari si pengawas tersebut, dari perencana tersebut, misalnya ada dokumen DAD-nya dan spesifikasi teknis, juga analisa harga satuannya. Nah, mungkin juga nanti bagaimana prakteknya juga di PUPR untuk paket-paket pengadaan langsung ini yang dilakukan oleh PPK. Nah, terus terkait dengan pemeliharaan gedung Pak Ahmad Ramdhani. Jadi kalau di PU sendiri bagaimana sih kan kalau tadi kita sebenarnya kayaknya sama ya, kalau melihat biaya pemeliharaan gedung itu kan luasan gedung kemudian dikali dari harga SBM gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kan ketika kita mencantumkan di RUP kan jadinya satu paket nih Pak gitu kan, satu paket biasanya biaya pemeliharaan gedung. Ketika pengisian RUP itu kalau di PU mengisinya apa? Apakah tender atau pengadaan langsung nih? Karena kan kalau dilihat misalnya nih untuk paket pemeliharaan gedung yang kebetulan mungkin nilainya besar ya, yang seharusnya dilakukan tender. Tapi kan kondisi pemeliharaan kalau di kami Pak, kalau yang di luar building management ya. Kalau di kami itu yang pemeliharaan gedung yang artinya dilakukan berdasar kebutuhan. Itu kan biasanya terjadi di tengah-tengah tahun gitu pada saat pelaksanaan kegiatan di tahun itulah. Jadi bisa digunakan, bisa saja tidak karena tergantung kondisi gedung dan bangunannya tersebut seperti itu. Nah, kalau di PU apakah dilakukan tender juga sekaligus atau nantinya akan memecah-mecah, bukan memecah juga sih sebenarnya, agak sulit juga nih istilahnya kalau dibilang mecah juga ya. Karena kan kami tuh kesulitan Pak. Jadi terutama rekan-rekan PPK, kami sulit, kita tidak bisa memprediksi gedung itu nanti kerusakannya apa. Bahkan yang namanya pengecatan saja itu kan kami juga si Satuan Kerja dan PPK tidak bisa memastikan kapan apakah pengecatan itu diperlukan atau tidak. Ini yang paling simpel. Biasanya memang mendadak, terutama kalau terjadi ini renovasi
dibilang renovasi ringan tapi lumayan juga nanti harganya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Terus kan kalau BM kan kita sudah apa ya, dia masuk ke konteks jasa lainnya ya di pemeliharaan. Nah, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tadi renovasi ringan gitu kan, perbaikan ringan. Kalau di PU sendiri apakah masuk di kategori pekerjaan konstruksi atau masuk ke jasa lainnya, karena ini implikasinya nanti ketika di proses pelaksanaan pengadaan langsungnya gitu. Apakah akan menggunakan metode jasa lainnya dan atau pekerjaan konstruksi, terutama tentu saja proses ketika pencarian penyusunan spesifikasi teknis HPS gitu, dan nanti pengawasan dan pengendalian pekerjaannya. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Daya. Cukup lengkap dan panjang. Sepertinya ini unek-unek yang sudah lama terpendam yang baru tersampaikan. Jadi mungkin bisa saya rangkum. Ada beberapa pertanyaan tadi, diantaranya ada 4 ya. Mungkin yang pertama bisa ke Pak Rizky dulu, terkait harga pembanding dari sisi pejabat pengadaan. Jadi PPK biasanya sudah melakukan survei, Pak, yang apakah survei harga itu dapat digunakan juga oleh pejabat pengadaan atau pejabat pengadaan perlu melakukan survei tersendiri untuk harga pembandingnya. Dan pertanyaan nomor 2 terkait penentuan HPS dan spektek untuk paket pengadaan langsung ini, apakah kita perlu menggunakan produk dari konsultan perencana seperti DED dan lain-lain, atau seperti apa, karena biasanya pekerjaannya lebih sederhana gitu. Mungkin 2 itu dulu untuk Bapak Rizky, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Daya. Jadi kalau saya tangkap gitu ya, pertanyaan pertama terkait hasil survei harga pembanding gitu ya. Memang kebetulan gitu ya, biasanya ya kalau di kami pejabat pengadaan dan PPK gitu ya, atau pejabat penandatangan kontrak itu biasanya ada di dalam satu unit kerja yang sama gitu ya. Artinya kalau satu unit kerja yang sama, biasanya pejabat pengadaannya ya sudah mengetahui terkait PPK-nya, cara kerjanya seperti apa gitu. Jadi kalau jawaban dari saya gitu ya, kalau sudah ada keyakinan dari pejabat pengadaannya terkait hasil harga survei yang sudah dilakukan PPK gitu ya, ya bisa saja sih pejabat pengadaannya tidak perlu lagi melakukan survei lagi terkait harga pembanding itu, tapi ya sudah yang digunakan dari PPK, karena pejabat pengadaannya ya sudah mengetahui surveinya itu dilakukan kapan, pada saat di mana gitu ya, dan hasilnya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait terkait konsultan perencana dan pengawas ya, dalam pekerjaan konstruksi gitu ya, apakah wajib atau ada. Sebenarnya kalau konsultannya itu tidak ada kewajiban gitu ya, apakah dalam pekerjaan konstruksi itu dilaksanakan harus ada konsultan terkait perencana maupun konsultan pengawasnya. Namun tetap dalam pekerjaan konstruksi bisa tetap harus ada dokumen perencanaan, dan pada saat pelaksanaan pekerjaan tetap ada proses pengawasan. Terkait perencanaan dan pengawasannya itu tidak harus dilakukan oleh konsultan, bisa saja gitu ya, di tempat Bapak Ibu ada tenaga ahli, jadi nanti tenaga ahlinya ditugaskan ya untuk membuat dokumen perancangan seperti dokumen DED atau lain. Karena untuk pengawasan misalnya ya bisa juga dari di tim seperti tempat PPK-nya gitu, karena sebagai PPK tentu dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya pekerjaan posisi kan tentu ada proses pengawasan, dan itu yang diperlukan ya. Jadi nanti kalau meskipun tanpa konsultan, selama proses perencanaan dan pengawasannya bisa dilakukan ya, tetap bisa gitu ya, tidak harus
harus mengadakan konsultan seperti itu, Bu. Kalau dari saya. Terima kasih. Izin Pak, Iya. kalau di PU sendiri seperti apa ya hasil itu? Karena gini, kami kan sebenarnya kalau saya sering memperhatikan beberapa PPK dalam penyusunan DPP-nya gitu kan. Jadi ada beberapa PPK mungkin yang bisa mengidentifikasi, katakanlah misalnya dia mengatakan saya akan melakukan renovasi ruangan gitu kan. Mungkin dia bisa mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaannya atau ruang lingkup pekerjaannya. Kemudian mencari sumber harga. Kalau dulu saya nggak salah tuh biasanya kan harga satuan bahan material itu ada yang dikeluarkan oleh DKI, biasanya seperti itu, atau yang atau dari survei pasar lainnya gitu. Nah, ada juga yang mengambilnya langsung dari jadi nggak ada gambar sih, cuman misalnya ada kegiatan renovasi, akan melakukan renovasi, kemudian meminta harga dari si sebenarnya survei pasar ke beberapa pelaku usaha konstruksi. Nah, nanti dari pelaku usaha konstruksi inilah yang akan memberikan ruang lingkup pekerjaannya dan berikut harganya. Nah, ini kalau untuk kondisi pekerjaan konstruksi, ini apakah ideal seperti itu gitu? Apalagi kan kalau kita lihat nilai PL konstruksi juga lumayan sudah tinggi ya 400 juta gitu. Nah, ini yang perlu saya tanyakan biar ada kesamaan pemahaman gitu dari teman-teman PPK, karena kan kalau kita lihat dari berapa nilainya kan sebenarnya bisa diambilkan berapa gitu. Mungkin tidak menggunakan jasa konsultan perencana, tapi yang menyusun spesifikasi teknisnya itu adalah orang baik personil perorangan yang memiliki keahlian tersebut. Ini mohon sharingnya Pak, seperti apa kalau di PU? Baik, terima kasih. Ini sepengetahuan saya gitu ya. Sebenarnya kan untuk pekerjaan konstruksi kan ada dua kriteria dua komponen utama pembentukan harga konstruksi ya. Pertama material gitu ya. Material, yang kedua adalah tenaga jasanya, jasa konstruksinya gitu ya. Jadi memang biasanya kalau terkait jasa ya biasanya itu kan kalau jasa tukang, jasa itu kan biasanya ada ada ininya ya, bisa mengacu ke peraturan gubernur atau peraturan pemerintah daerah gitu ya. Sementara kalau untuk material ya biasanya kalau ini kami melakukan survei gitu, survei pasar gitu. Jadi memang tetap dilakukan untuk melakukan penyusunan HPS ya, tetap harus dilakukan survei pasar khususnya untuk yang konsultan dan survei terkait jasa konstruksinya gitu. Jadi memang nah, apalagi kalau di kami kebetulan sekarang di PU, Kementerian PU sendiri, penyusunan HPS ini sekarang sudah diutamakan untuk menggunakan sistem namanya SIPASTI atau sistem perancangan HPS terintegrasi gitu, di mana di dalam penyusunannya itu sudah dilakukan melalui sistem. Jadi memang ada tahapannya, namun itu memang ini sekarang di tahun 2026 ini untuk yang pekerjaan tender gitu ya, itu khususnya untuk pekerjaan tender sih sudah diwajibkan kalau kami untuk konstruksi untuk penyusunan HPS-nya menggunakan sistem SIPASTI gitu, di mana di SIPASTI tentu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi gitu oleh PPK, seperti itu sih. Aplikasi internal ya Pak ya? Sebenarnya di Stranas PK, Bu, Stranas PK itu sebenarnya itu SIPASTI ini bisa digunakan juga sih ke depannya nanti oleh teman-teman di pemerintah daerah atau kementerian lain gitu. Tapi memang ini berbeda unit kerja gitu ya dengan kami, tapi
seperti ke depannya tetap akan dikembangkan juga gitu ya, karena ini memang amanat dari Stranas PK yang dari KPK dan Kemenpan RB seperti itu Bu. Jadi memang ada kewajiban di kami diminta untuk mengembangkan si Pasti ini tidak hanya untuk PU tapi untuk mudah-mudahan nanti kalau sudah ada si Pasti itu harusnya bisa dimanfaatkan ya bagi teman-teman di tempat lain untuk menyusun HPS.